Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Wijaya dari kelas 11 MIPA 1 akan mempresentasikan karya ilmiah yaitu polusi udara. Udara merupakan salah satu energi yang sangat diperlukan bagi kehidupan seluruh makhluk hidup. Udara digunakan manusia dan hewan untuk bernafas dan juga digunakan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Dengan udara terjadilah siklus. Namun saat ini udara telah mengalami pencemaran yang diakibatkan karena banyaknya polutan-polutan di udara. Hal ini disebabkan oleh aktivitas industri, transportasi, dan rumah tangga sehingga terjadi penurunan kualitas udara. Oleh karena itu, karya tulis dengan judul Bahaya Polusi Udara bagi Kesehatan ini adalah untuk mengetahui seberapa besar bahaya yang mengancam akibat polusi udara ini. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka timbul rumusan masalah, yaitu apakah polusi dan polusi udara itu, apakah penyebab polusi udara itu, apakah dampak polusi udara itu, bagaimana cara mengatasi polusi udara itu. Tujuan penulisan dari karya tulis ilmiah ini adalah untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Fathia untuk mengetahui tentang polusi udara berserta penyebab dampak yang ditimbulkan bagi kesehatan tubuh, mengingatkan bahaya polusi udara bagi kesehatan, menemukan solusi yang tepat untuk menanggulangi polusi udara. Manfaat penulisan. Agar kita sebagai siswa terpelajar bisa mengetahui dan mengatasi polusi itu dan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia bisa mengetahui apa itu polusi dan bisa menanggulangi bagaimana cara untuk menangani dan mencegah polusi itu, sehingga kita tidak mendapatkan kerugian dari polusi tersebut. Sejarah polusi udara. Sejak zaman prasejarah, manusia sudah menyebabkan polusi lingkungan seperti polusi udara. Mereka membakar kayu yang menghasilkan asap yang dibuang ke udara. Karena itu, udara yang semula bersih menjadi kotor. Namun, pada zaman prasejarah, manusia masih sedikit dan tidak hidup secara berkelompok dalam jumlah besar. Polusi menjadi serius ketika dunia memasuki zaman revolusi sepanjang abad ke-18 dan abad ke-19. Revolusi ini dimulai di Inggris lalu menyebar ke negara-negara Eropa lainnya dan juga Amerika Utara. Seperti kalian ketahui, revolusi industri ditandai dengan berdirinya pabrik-pabrik dan tumbuhnya kota-kota yang dihuni oleh para pekerja. Metodologi penulisan. Metode pustaka adalah pengumpulan data dengan cara membaca buku ataupun brosur yang ada kaitannya terhadap objek penelitian. Metode langsung yaitu metode mencari data dengan mendatangi untuk mencari informasi tentang polusi udara. Jadi penulis menggunakan metode eksposisi karena penulis hanya memaparkan tentang polusi udara. Teknik penulisan. Langkah-langkah penulisan menentukan tema untuk mengerucutkan karya tulis ilmiah sebelumnya yang berjudul Pemanasan Global, membaca berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, yaitu polusi udara, mencari data melalui internet tentang polusi udara, menjawab permasalahan dari rumusan masalah yang ditentukan, membahas permasalahan, menarik kesimpulan. Pembahasan. Pengertian polusi dan polusi udara. Polusi adalah pencemaran lingkungan udara, tanah, air, atau sampah-sampah atau kotoran berbahaya yang dihasilkan oleh aktivitas manusia yang terdapat di muka bumi
oleh bahan atau zat yang mengganggu kesehatan manusia, kualitas hidup manusia atau fungsi alami ekosistem. Penyebab polusi udara. Polusi udara disebabkan oleh pembakaran bahan bakar yang berasal dari fosil, peristiwa alam seperti letusan gunung berapi, dan badai debu di gunung atau pantai. Pembukaan lahan untuk perkebunan atau perladangan yang menghasilkan kebakaran hutan. Dampak polusi udara bagi kesehatan. Polusi udara berupa hidrokarbon dapat merusak tumbuhan, mengganggu proses fotosintesis. Polusi udara berupa partikel-partikel mengganggu sistem pernapasan manusia, mengganggu pandangan dan mempengaruhi iklim. Polusi udara merkuri atau air raksa dan timbal atau timah hitam dapat membahayakan sistem saraf manusia. Polusi udara berupa karbon monoksida menyebabkan sakit kepala dan pusing kepala pada manusia. Amoniak berasal dari proses industri amoniak, menimbulkan bau yang tidak sedap, menyengat, dan dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, bronkitis, merusak indera penciuman. Klasifikasi gangguan kesehatan akibat adanya polusi udara. 1. Korosif. Bahan pencemar bersifat merangsang terjadinya proses peradangan pernapasan pada bagian atas. Asfiksia. Ini terjadi menyusul berkurangnya kemampuan tubuh dan mengikat oksigen atau berkurangnya kadar oksigen dalam tubuh. Anestesia adalah dampak pencemaran udara yang bersifat menekan susunan saraf pusat sehingga mengakibatkan kehilangan kesadaran. Toksis. Dampak yang ditimbulkan adalah timbulnya gangguan pada sistem pembuatan darah dan menyebabkan keracunan pada susunan saraf. Solusi untuk mengendalikan bahaya polusi udara: mengurangi jumlah mobil, misalnya dengan jalan kaki, naik sepeda, kendaraan umum, atau naik satu kendaraan pribadi bersama teman-teman. Penanaman pohon-pohon yang berdaun lebar di pinggir-pinggir jalan, terutama yang lalu lintasnya padat, serta di sudut-sudut kota juga mengurangi polusi udara. Memilih produk yang ramah lingkungan, tidak merokok, mengembangkan energi alternatif dan teknologi yang ramah lingkungan. Penutup. Sebenarnya polusi udara itu sudah terjadi sejak zaman prasejarah, tapi belum parah seperti sekarang. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan polusi udara dari tahun ke tahun, sehingga ada kemungkinan besar polusi udara ini akan semakin parah di masa depan. Saran. Seperti yang kita ketahui, sampai saat ini tidak ada yang bisa mencegah polusi udara, tetapi kita sebagai generasi muda harus berusaha untuk mengurangi polusi udara dengan hal yang sangat kecil, seperti berjalan kaki atau bersepeda untuk pergi ke sekolah. Kita sebaiknya menyarankan kepada pemerintah agar membuat peraturan yang ketat terkait pencemaran lingkungan udara, air, ataupun tanah. Juga menyarankan kepada kepolisian agar menjaga lalu lintas tetap lancar sehingga mengurangi emisi gas yang terbuang ke udara. Juga peran masyarakat terhadap lingkungan itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.